Ya pemirsa, sejumlah anggota Kabinet Presiden Prabowo Subianto telah memicu kontroversi di hari-hari pertamanya menjabat sebagai menteri. Salah satunya adalah kalau kita lihat Menteri Desa yakni Yandri Susanto dan Pembangunan Daerah Tertinggal PDT yang menggunakan institusi untuk kepentingan pribadi. Perilaku Yandri menjadi konsentrasi Prabowo melalui Sekretaris Kabinet alias Seskap Mayor Teddy Indrawijaya. Presiden telah menekankan sejumlah teguran kepada anggota kabinetnya. Selengkapnya pemirsa akan kita bahas dalam banyak menteri yang blunder, Mayor Teddy bertindak. Ya, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memberikan klarifikasi ihwal viralnya surat undangan kepada sejumlah elemen masyarakat untuk menghadiri haul kedua almarhumah Haji Biasmawati binti Badin, Hari Santri dan Tasyakuran di Pondok Pesantren BAI Mahdi Soleh Mahmud, Jalan Raya Palima Cinangka, Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang digelar pada Selasa 22 Oktober lalu. Surat itu viral karena menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan ditandatangani atas nama Yandri selaku Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 23 Oktober, Yandri menjelaskan selama 15 tahun ini acara tersebut sudah rutin digelar. Politikus Partai Amanat Nasional itu menduga acara itu viral karena dikaitkan dengan pemilihan umum Bupati Serang 2024. Istri Yandri, Ratu Rahmatu Zakiyah yang merupakan calon bupati yang berpasangan dengan calon wakil bupati Najib Hamas. Sementara terkait administrasi yang dinilai keliru, Yandri berterima kasih kepada semua pihak, termasuk ex-menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan Mahfud MD yang memberikan kritik. Lalu selanjutnya pemirsa kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra menyebut peristiwa 98 bukan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat dan Yusril mengatakan pelanggaran HAM berat terakhir terjadi saat masa penjajahan. Menarik nih ya pernyataannya ya. Menurutnya hal ini tidak terjadi lagi di beberapa puluh tahun terakhir di mana Yusril menjelaskan setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM namun tidak semua kejahatan termasuk pelanggaran HAM berat. Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini berkata pernah menghadapi kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat saat menjabat Menteri Kehakiman dan HAM pada awal reformasi, di mana ia menjalani sidang di Komisi HAM PBB di Jenewa selama 3 tahun. Yusril juga sudah membentuk pengadilan HAM baik ad hoc maupun konvensional. Ia pun membentuk Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi di mana sebelumnya peristiwa 98 ini kembali menjadi sorotan publik usai Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden. Prabowo dikenal sebagai sosok yang diduga terlibat dalam penghilangan pasca aktivis pada tahun 1998 di mana pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya sudah mengakui ada sekitar 12 kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu dan 3 diantaranya ini terjadi di sekitar tahun 1998. Yang pertama yakni penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, lalu ada kerusuhan 13-15 Mei 1998 dan yang ketiga penghilangan paksa 14 orang pada tahun 1997-1998. Kini kita lihat lagi di slide berikutnya pemirsa. Nah, Menteri HAM Natalius Pigai sempat menyampaikan harapan agar anggaran kementeriannya yakni mencapai 20 triliun rupiah. Pigai memiliki alasan sendiri mengapa anggaran besar dibutuhkan oleh pihaknya, di mana Pigai awalnya menjelaskan dirinya sudah punya pengalaman bekerja di bidang HAM. Ia pun mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang sidang Kabinet Paripurna Perdana bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di hari ini ya, di mana Pigai menyadari Kementerian HAM merupakan institusi baru. Pigai mengatakan sudah menggelar rapat dengan jajaran Kementerian HAM setelah dilantik, di mana Pigai mengatakan sudah mempelajari program yang sebelumnya ada di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Ia juga menyebut sudah ada rancangan program selama setahun ke depan untuk dieksekusi oleh pihaknya. Pigai juga mengatakan pihaknya akan memperkuat perlindungan HAM dan ia ingin kebutuhan HAM warga terpenuhi. Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menyampaikan ide pendirian Universitas Hak Asasi Manusia. Menurutnya Unham ini diharapkan akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia. Pigai juga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah. Ia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti misalnya makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat ini bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM. Kini kita lihat lagi di slide berikutnya pemirsa.
Ya, Mayor Teddy Indrawijaya memberikan peringatan kepada semua menteri di Kabinet Merah Putih untuk berhati-hati terkait dengan penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Hal itu imbas ulah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi. Teddy mengingatkan semua menteri untuk berhati-hati khususnya yang terkait kepentingan pribadi dan juga keluarga. Peringatan itu juga disampaikan Mayor Teddy melalui WhatsApp Group, di mana kabar itu diungkapkan oleh Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Ia mengemukakan terdapat peringatan dan teguran ringan yang dilayangkan oleh Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih melalui grup WhatsApp. Ia juga mengatakan bahwa peringatan yang dimaksud agar tentunya semua jajaran ya ke depannya ini bisa lebih berhati-hati lagi terkait penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Lebih lanjut, Budi juga kembali menekankan dan juga menyampaikan bahwa tujuan Setkap Teddy mengingatkan agar menteri ini untuk bisa berhati-hati, khususnya tidak melakukan kegiatan begitu ya yang terkait dengan kepentingan pribadi dan juga keluarga. Ya, pemirsa, menarik ya sebetulnya ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya tindakan para menteri yang menuai kontroversi begitu ya di awal masa jabatan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan etika dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Peringatan dari Mayor Teddy Indrawijaya kepada para anggota kabinet menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk bisa menjaga integritas dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Diharapkan ke depannya juga para menteri untuk bisa lebih berhati-hati lagi dalam setiap langkah agar tidak hanya menjaga kepercayaan publik, tetapi juga mendukung visi dan juga misi Presiden Prabowo Subianto untuk bisa membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik lagi ke depannya.